Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Oke, di video kali ini kita akan berbagi, belajar, berdiskusi terkait dengan fitur breakout room baru dari Zoom ya. Oke, tadi malam ketika saya iseng mengupdate aplikasi Zoom ya yang ada di Google Play Store, saya melihat ada fitur breakout room baru di situ ya. Makanya hari ini kita akan memperdalam terkait dengan breakout room dan mencoba fitur baru yang ada di situ ya. Oke. Yang pertama pastikan bahwa aplikasi Zoom kalian terupdate. Ini kalau di Play Store silakan update melalui Play Store yang resmi atau iOS Store ya untuk yang menggunakan Apple. Kalau yang menggunakan PC silakan diklik di gambar kalian ini, kemudian klik check for update. Nah, seperti ini ya. Nah, pastikan di sini aplikasi Zoom-nya terbaru atau terupdate ya, supaya tidak ada masalah dengan kompatibilitas. Oke. Berikutnya pastikan akun Zoom kalian nanti memiliki akses sebagai host ya di sini, karena yang memiliki wewenang atau authority terkait dengan breakout room itu adalah host ya. Jadi ini kalau saya dalam ini menggunakan Zoom yang terlisensi di sini ya, atau Zoom yang berbayar, sehingga banyak fitur yang tidak ada fitur yang dibatasi ya di sini khususnya. Sedangkan kalau yang Zoom gratis nanti silahkan dicoba apakah ada fitur breakout room itu bisa terfasilitasi di dalamnya. Berikutnya pastikan fitur breakout room yang ada di settingan Zoom website itu aktif. Silahkan dicoba diaktifkan. Kalau memang untuk caranya sudah saya bahas di video sebelumnya ya terkait dengan Zoom website ya. Oke, kita coba langsung saja. Di sini saya klik new meeting ya. Nah, ini tampilan Zoom pertama. Nah, di sini tampilan breakout room. Memang ada sedikit perubahan ya di sini. Di sini ada create berapa ya, kalian bisa menugaskan atau membuat sampai 50 ya maksimal breakout room bisa, tapi kita dalam ini untuk mencoba sederhana ya mungkin 2 lah ya, 2 atau 3 gitu. Nah, di sini untuk menunya kemarin sebelum update itu hanya assign automatically, assign manually, dan let participant choose room ya. Oke. Nah, hanya 2, sorry mohon maaf. Jadi assign automatically sama assign manually. Tapi di update terbaru di sini ada opsi let participant choose room di sini ya. Nanti kita coba bagaimana modelnya. Oke. Misalkan saya buat 2. Ini penjelasan pertama satu-satu ya terkait dengan 3 opsi ini. Yang pertama assign automatically ini ketika ini dipilih maka Zoom akan mengassign peserta yang ada di dalam ruangan itu secara random ke breakout room atau ruang-ruang paralel kecil yang telah disediakan. Kalau assign manually maka nanti host akan manual ya satu persatu mengirimkan atau menugaskan atau mengassign partisipan itu ke ruangan masing-masing yang ditentukan oleh host. Oke. Kemudian yang terakhir ini yang akan kita coba nanti juga lebih detail ya, partisipan itu bisa memilih ruangan ya sesuai dengan yang diinginkan. Ini mungkin sangat berguna jika kita melaksanakan seminar ya, mungkin yang sering digunakan itu ada presentasi paralel. Nah, nanti peserta itu bebas ingin masuk di ruang paralel yang mana, mungkin seperti itu ya. Oke, kita coba yang pertama assign automatically. Oke, saya membuka HP dulu ya untuk biar ada partisipannya yang bisa bergabung di situ. Oke, 1. Dulu ya. Nah, ini sudah ada masuk 1 ya. Saya jadikan partisipan biasa saja ya. Kemudian yang kedua saya join. Yang pas. Oke, video tidak akan saya aktifkan ya karena tidak signifikan penting ya di dalam mencoba fitur ini. Selain itu video dari Zoom yang di komputer ini
itu digunakan untuk merekam video ini ya. Oke, masuk ya. Oke, sudah ada. Oke, sudah ada 2 partisipan di sini ya. Utama Lendera yang tidak menggunakan host, ini menggunakan tablet saya. Ini cek dulu suaranya, saya matikan supaya tidak feedback. Oke, sudah mati. Kemudian yang satunya juga menggunakan HP saya yang lainnya. Oke. Tadi balik lagi ke breakout room. Tadi sudah kita buat ada 2 breakout room ya di situ. Ini bisa kita rename, misalkan kalau kita buat seminar, misalkan ada bidang fisika misalkan, jadi nanti presenter paralel fisika bergabung di sini misalkan ya. Dan di sini misalkan biologi misalkan saja ya. Karena seminarnya seminar biologi, seminar IPA misalkan ya, atau saya buat lagi ini kurang kalau cuma 2 ya, kita bisa lagi buat misalkan fisika, biologi, kimia gitu ya, misalkan kita membuat seminar MIPA misalkan ya, ini matematika. Nah, misalkan ada 4 lah ya, seperti ini ya, contoh saja. Kemudian di sini kalau kita membuat tadi automatically, maka kita bisa assign ini partisipan ini secara otomatis ya. Di create ini kita munculkan yang tadi ya, apa namanya, istilahnya adalah breakout room tadi ya, yang awal muncul itu bisa kita tentukan lagi di sini. Oke. Memang kalau partisipannya 2 ya, kita ruang zoomnya jangan banyak-banyak ya, paling nggak 2 saja gitu supaya lebih mudah ya. Oke. Mungkin 1 room 1 zoom. Untuk menu option di sini ini terkait dengan bagaimana opsi-opsi dari Zoom. Misalkan yang pertama, allow partisipan to choose room, jadi partisipan boleh memilih ya, memilih ruangan yang digunakan. Kemudian berikutnya, allow partisipan to return to main session at any time, jadi partisipan itu bisa keluar dari breakout room atau ruang paralel tadi ke ruang utama ya, karena kalau kita menggunakan breakout room ini nanti ada 2 ruangan ya, itu bisa sewaktu-waktu. Oke. Kemudian berikutnya, automatically move all assigned participant into breakout room. Ini kalau sudah di assign secara otomatis, partisipan itu dipindahkan secara otomatis ya ke breakout room. Kemudian di sini ada timingnya ya, di sini breakout room bisa close ya, misalkan ini ya, klik ya. Bisa close sekitar mungkin 30 menit, mungkin 10 menit. Nah, ini bisa kita tentukan. Kemudian kita juga bisa diminta untuk diberitahu ya, notify me when time is up ya, jika waktunya sudah habis. Nah, ketika waktu sudah habis itu biasanya tidak langsung di close ya, langsung partisipan masuk ke ruang utama, tidak, tapi ada waktu jeda ya, mungkin terkait dengan koneksi atau yang lain, sehingga di sini ada countdown ya, countdown after closing breakout room. Jadi setelah breakout room di close itu ada jeda di situ, sehingga apa namanya, partisipan itu tidak langsung otomatis masuk di sini ya. Kemudian misalkan kita open room ya, all room. Nah, ini sudah dibuka breakout roomnya ya. Nah, kemudian untuk mengassign ya, di sini partisipan mana yang masuk di mana itu bisa assign to. Ini cuma 2 sayangnya ya, kalau cuma 2 tidak bisa random ya. Nah, ini bisa assign to, kita bisa menentukan yang mana. Oke. Yang mana, misalkan FMIPA UNESA saya masukkan ke fisika. Kemudian yang kedua biologi, saya utama Lendera saya masukkan ke biologi misalkan. Nah, di sini nanti setelah itu akan ada jendela peringatan ya, seperti ini. Nah, mungkin bisa lihat di kamera ini ya. Apakah akan masuk ke breakout room join atau not now ya. Kalau diklik join, maka kedua partisipan tadi akan masuk ke breakout room dari yang telah ditentukan oleh host ya. Misalkan seperti itu ya. Ini saya close. Nah, kalau di close di sini akan ada countdown timer tadi ya, 60 detik. Jadi kalau kalian lihat di bagian partisipannya, ini mungkin mudah-mudahan terlihat ya. Jadi akan ada timer di situ, kemudian bisa leave now atau cancel dulu. Tapi nanti kalau sudah timernya habis, maka otomatis peserta akan masuk ke
sesi utama. Oke, saya kembalikan sesi utama dulu ya. Nah, tandanya kalau di sesi utama tadi nanti kalau peserta itu disconnect maka warnanya tidak lagi hijau. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi yang assign automatically ini biasanya kalau pesertanya banyak, kemudian zoomnya ruangannya itu sedikit ya. Nah, contohnya tadi seminar, pesertanya misalkan ada 40 atau kelas ya, dalam satu kelas ada 30 siswa diminta bagi menjadi 5 kelompok. Nah, daripada kita bingung membagi satu persatu, kita bagi acak saja menggunakan ini. Kemudian yang manually ini yang tadi sudah dipraktekkan sebenarnya ya. Jadi sebelum kita assign, kita setting dulu tadi ya ruangannya. Saya contohkan, saya tulis lagi ya, misalkan fisika. Kemudian yang berikutnya misalkan biologi dan seterusnya ya. Nah, di sini kalau ingin menghapus ada hapus ya, delete sini. Assign ini bisa kita gunakan untuk mengassign atau menjadwalkan sebelum breakout room ini diaktifkan atau dibuka. Kita bisa mengagendakan peserta ini masuk ke ruangan mana, peserta ini masuk ke ruangan mana. Jadi diklik assign, misalkan fisika itu yang FMIPA Unesa 100 ya, 500 ya. Kemudian yang kedua yang biologi itu utama Landeta ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Ini kalau diklik ya, ini akan muncul semua peserta yang ada di dalam breakout room yang diagendakan. Selama belum open all room, semua partisipan masih di main session atau di ruangan utama ya, sehingga tidak ada masalah. Open room tadi sudah, option tadi sudah ya. Misalkan open all room, maka semuanya partisipan tadi akan mendapatkan notifikasi seperti ini, apakah mau join atau tidak ya. Dan harus di accept join ya kalau ingin join. Nah, harus di accept join kalau ingin partisipannya join ke masing-masing ruangan tadi ya. Oke. Ruangan ini sama seperti ruangan utama, cuma ini lebih kecil dan host itu bisa mengontrol ya. Misalkan host ini ingin masuk ke ruangan tertentu itu bisa. Jadi di breakout room di sini kita bisa masuk ke fisika, misalkan kita join ke fisika, maka kita akan menemukan FMIPA Unesa di situ, dan mungkin ada partisipan lain ya yang sudah ada di situ. Mana ya? Nah, di sini ya. Nah, ini breakout room partisipan 2, ini yang fisika tadi ya. Jadi host itu bisa berpindah antar ruangan. Misalkan sudah ingin pindah ke biologi ya, kita klik join ke biologi. Misalkan di ruangan biologi ada kendala, host ingin membantu menyelesaikan kendala itu, kita bisa masuk ke ruangan berikutnya di sini. Nah, atau misalkan ketika tugas siswa tadi kelompokan, tugas kelompok, guru ingin memvisit ke kelompok-kelompok, itu bisa digunakan fasilitas join ini ya. Ini khusus untuk host ya. Host kemarin sudah saya coba belum bisa. Kalau sudah selesai, misalkan untuk partisipan maupun untuk host ingin masuk ke sesi utama, di sini ada klik live room ya, di sini di bawah. Silahkan diklik. Nah, di sini pastikan yang live breakout room ya. Kalau live meeting ya berarti nanti kita akan keluar dari meeting. Apalagi end meeting for all, maka pertemuan ini akan sudah diselesaikan. Live breakout room ini akan kembali ke main session atau ruangan utama ya di sini. Oke, saya tutup lagi ya semuanya. Saya lihat dulu. Oke, sudah. Oke, sudah semua. Nah, sudah ya. Jadi sudah ya, assign manually. Yang sayangnya yang assign automatically tidak bisa dipraktekkan ya secara langsung, karena apa ya tadi, karena terkait dengan jumlah partisipan ya. Ini saya belum bisa mempraktekkan. Berikutnya let partisipan choose room, misalkan di sini ya, klik create. Nah, di sini ada ruangan-ruangan seperti ini ya. Jadi kalau tadi kita bisa mengassign kan gitu, menugaskan partisipan, di sini juga bisa kita tugaskan. Tapi partisipan juga bisa memilih ruangan mana yang digunakan. Misalkan ini room 1, room 2 ya. Jadi saya langsung open room gini. Ini bisa saya assign ya ke ruangan berapa, sama seperti tadi, atau di partisipannya ini, partisipan itu bisa memilih. Kita lihat di bagian menu.
di menu breakout room ya di sini. Mungkin mudah-mudahan terlihat ya di bagian partisipannya ini, bagian pojok kiri atas ada breakout room. Nah di situ ada pilihan room 1, room 2. Nah ini kita bisa memilih sebagai partisipan akan join di ruangan yang mana. Oke, kalau sudah partisipannya ini join sendiri ya. Biasanya webcam saya memang saya setting kecil ya di OBS. Nah ini sudah otomatis, kita kan tidak mengassign ya, tidak mengassign utama Landeta ke room 2, tapi di sini partisipannya bisa memilih ruangan yang diinginkan. Oke. Ini hanya berlaku untuk Zoom yang terupdate ya. Kalau misalkan di Zoom yang lama, ini menggunakan HP saya yang kecil, di sini tidak. Oh ada ya. Oh ini sudah saya update. Jadi untuk Zoom yang lama belum ada menu seperti ini. Jadi misalkan Pak Unesa saya ingin masuk ke room 2. Di sini ya, untuk yang partisipannya ingin masuk room 2 ya pilih aja room 2, diklik join. Oke, maka secara otomatis partisipan ini akan masuk ke ruang 2. Ya sebenarnya bukan otomatis ya, secara manual mereka memilih ke sana gitu ya. Oke, saya close lagi ya. Kita coba-coba ya. Oke, satunya di sini musik. Sorry salah pencet karena ini saya megang 2 HP sebelum setting ya. Oke, itu ya. Kemudian optionnya di sini ya, tadi yang kita coba satu-satu. Kalau partisipan to choose room, jadi partisipan tadi boleh memilih mau ruangan mana yang ada atau ruangan mana yang digunakan. Oke. Berikutnya yang kedua, kemudian tadi partisipan to return my session anytime. Jadi misalkan saya contohkan partisipan itu bisa kembali sesuka hati ya, kapanpun bisa dimana. Atau kalau memang tidak boleh ya diklik aja ini, dihilangkan centangnya, sehingga misalkan sesi utamanya tidak ada apa-apa di situ karena semuanya di sesi paralel yang sedang bekerja. Misalkan tadi siswanya sedang kerja kelompok semua, kan gurunya di sesi utama diam saja, tidak ada kegiatan apa-apa, sehingga siswa tidak boleh kembali ke sesi utama ya, ini dihilangkan centangnya ya. Kemudian kalau ini diklik, ketika tadi kan ada persetujuan ya, kalau misalkan breakout room tadi, ini saya contohkan ya, misalkan tadi di sini saya open all room, kan tadi ada persetujuan, nunggu mereka mengaccept. Nah kalau itu dicentang, maka mereka peserta itu akan langsung otomatis, tidak perlu persetujuan join room atau tidak. Nah ini juga bisa digunakan tadi untuk kita sebagai guru ya, sebagai guru yang memiliki hak menguasai atau tanda kutip sebagai leader di kelas ya, di dalam Zoom ini sebagai hostnya bisa. Kemudian tadi bisa juga kita beri waktu timer ya di sini, misalkan dalam waktu 1 menit breakout room akan tutup. Kemudian kita bisa memberikan notifikasi di sini ya. Kalau open room di sini ya. Dan nanti di dalam pesertanya ini akan ada di bagian atas ya, ini kalau di HP itu akan ada tulisan remaining 44, 43, 42, ini adalah waktu breakout room akan berakhir. Oke. Supaya lebih jelas saya coba breakout room ya, saya coba partisipannya. Ya, untuk fitur yang di breakout room yang ada di HP ini sayangnya memang tidak bisa sebagai host untuk mengatur breakout room yang ada di HP ini ya. Saya coba di HP. Ternyata fitur ini hanya ada di Zoom untuk versi desktop ya. Sehingga sangat disarankan ketika kita ingin melakukan breakout room, misalkan menggunakan Zoom ya, memang Zoomnya Zoom desktop. Oke. Fitur terakhir yang di sini yang penting adalah ketika kita ingin mengirim pesan, akan satu persatu ke semua peserta yang ada di dalam breakout room ya, misalkan. Nah, caranya di sini ada broadcast
message to all. Jadi ini kita bisa mengirim pesan ke semua orang dalam semua ruangan tadi ya. Oke, misalkan waktu diskusi 5 menit gitu ya, misalkan 5 menit. Nah, ini. Kemudian saya klik broadcast, maka di sini peserta akan muncul keterangan tadi waktu diskusi 5 menit gitu ya. Itu akan muncul. Oh, ini tadi saya. Oke, ini kalau tadi ada waktu ya, waktu breakout room-nya, kemudian ini 1 menit sudah berlalu, maka bisa kita langsung close atau kita membuat kita menjaga tetap breakout room-nya tetap berjalan bisa ya, mungkin additional time atau yang lain. Jadi, karena saya perlu mencoba fitur yang lain, kita aktif ya. Berikutnya ketika partisipan ataupun co-host yang ada di breakout room itu memerlukan bantuan, jadi ketika kita breakout room, kalau itu dalam bentuk seminar ya, disarankan ada co-host yang di dalam setiap sesi breakout room. Tapi kalau memang itu sistemnya seperti itu, ada kelompok kelas, itu tidak perlu ya. Jadi kalau ada menu seperti itu, ada kendala seperti itu, maka di Zoom partisipan itu di kolom atas itu ada menu ask for help. Jadi kalau ketika ini dicentang, diklik, maka akan muncul di sini ya. Di sini FMIPA UNESA 500 di ruangan 2 butuh bantuan. Nah, kita bisa join ke breakout room itu, kemudian membantu yang ada di sana misalkan, atau kita bisa mengabaikan ya. Akan join ke grup 2 ya gitu. Nah, di sini kita bisa jawab dulu ya. Kita bisa membantu FMIPA UNESA tadi, mana partisipannya. Oke, salah sebenarnya ini ya. Oke, partisipannya. Nah, di sini FMIPA UNESA 2 di ruangan kedua ya tadi. Itu bisa kita bantu. Oke, kayak keluar lagi. Ingat kalau keluar breakout room itu leave breakout room ya, bukan leave meeting. Oke, saya tutup dulu. Tadi ada waktunya ya, saya lupa di tab mengurus atau terkait dengan waktu. Selanjutnya kalau tadi allow partisipan to breakout room itu dipilih, maka misalkan dari FMIPA UNESA 1 misalkan tidak cocok dengan ruang 2, misalkan FMIPA UNESA 500 ya tidak cocok di ruangan 2, kita bisa partisipan itu bisa pindah sendiri, bisa pindah ke ruangan yang lain dengan cara di partisipan di HP itu ada menu breakout room ya, di tab menu breakout room. Kemudian kita bisa memilih room yang kita inginkan. Misalkan ini FMIPA UNESA ingin masuk ke room 1, maka bisa di room 1 kemudian di join. Oke. Nanti secara otomatis dia akan berpindah ke sana. Nah, seperti itu ya. Oke, jangan lupa kalau sudah di close all room. Oke, sudah, maka semua partisipan akan kembali ke sesi utama. Sudah masuk. Oke, mungkin untuk tutorial breakout room ini sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Ini fitur baru yang sangat membantu ya, khususnya kalau kita bicara sebagai pengelola kegiatan seminar, peserta atau partisipan dari kegiatan itu bisa memilih ruangan ya yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tapi kalau presenter atau pemakalah paralel ya tentunya di ruangan yang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh panitia. Oke, sekian untuk tutorial ini. Sekali lagi kalau ada yang ingin tanyakan bisa bertanya di kolom komentar. Like jika suka dengan video ini atau video ini bermanfaat, silahkan di like. Kalau suka di dislike saja. Jangan lupa subscribe untuk menyemangati konten kreator ya, supaya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.